92,5 Maestro FM House with the Sun, Sobat Maestro. Masih di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies, para produser, dan juga Tante Kumala Anjani. Nah, kita bakalan lebih dalam lagi nih Sobat Maestro tentang teladan. Tadi kita udah nanya satu persatu ya sama teman-teman di sini semua. Tante Kumala juga udah sharing juga tentang teladan apa sih yang sempat terbersit gitu ya dari orang terdekat tentang diri kita gitu kan. Tapi sebenarnya penasaran sih Tante, kenapa sih kok teladan atau bisa dibilang apa ya, kenapa sih kok kita tuh hidup di dunia kan selalu kesannya kayak cari figur gitu ya Tante ya, kayak cari contoh gitu. Nah pentingnya tuh sampai seberapa penting sebenarnya Tante? Ya, kalau teman-teman ingat ya, teladan itu tuh kenapa sangat penting? Karena itu salah satu warisan ya yang nggak pernah lekang oleh waktu. Contoh ya, mertua saya itu sudah meninggal, ya. Tapi saya tidak pernah lupa keteladanan yang dia berikan kepada anak menantu cucunya itu dalam hal apa? Doa. Mertua saya itu ya meninggal umur 92 tahun. Dia itu kalau doa itu enggak untuk dirinya sendiri. Dia kalau doa itu ya bisa mendoakan anak, mantu, cucu sampai ke cicitnya. Nah itu yang melatih dia untuk nggak pikun. Jadi dia tuh kalau doa itu 1 jam. Kita kan 1 menit aja rasanya udah 1 jam gitu ya. 1 jam serasa 1 menit. Jadi dan itu tanpa disadari itu nurun ke suami saya. Jadi kalau suami saya ya, jadi kalau kita lagi konsel gitu ya, terus mau selesai gitu. Doa. Nah, itu kita suka, saya suka guyonan, saya juga sebetulnya nggak boleh sih ya meremehkan suami ya. Saya suka ngomong gini loh, mau doanya panjang apa pendek? Kalau doanya mau panjang, ya suami saya, karena dia bisa seperti maminya gitu ya, mendoakan dari presiden sampai semua RT RW semua dia doakan gitu ya. Nah, saya lihat turun dari siapa? Dari maminya, dari mertua saya. Mertua saya itu ya waktu umur 80-an lah ya, sewaktu fisiknya masih bagus gitu. Itu adik saya aja dihafal, bayangin. Padahal anaknya dia tuh 8, meninggal 1, 7. 7 anak, 5 menikah. Ya, yang 2 enggak. Nah, dari 5 yang menikah itu kan udah punya cucu gitu kan. Cucu, bayangin. Dia bisa tahu adik saya namanya siapa. Jakarta itu dia doakan seluruh keluarga saya. Nah itu keteladanan itu nggak pernah saya bisa hilang walaupun dia udah meninggal. Nah itu pentingnya teladan. Jadi orang nggak hanya lihat contoh itu selagi kita hidup, tapi orangnya udah nggak ada pun teladan hidupnya itu masih kita kenang dan kita dapat teladani dan kita lakukan. Nah itu makanya kenapa teladan itu penting. Ya. Nah sebaliknya juga ya, teladan itu ada yang baik tetapi juga bukan teladan sebetulnya ya, contoh yang buruk pun itu juga akan dikenang orang. Ya. Jadi kalau teladan kan selalu yang baik nih namanya teladan ya, tapi apa sih kalau kita tanya apa sih artinya teladan? Teladan itu ya panutan. Contoh. Tapi namanya contoh ya, contoh itu belum bisa disebut teladan. Contoh itu bisa baik, bisa buruk. Nah, contoh yang buruk pun itu juga akan dikenang orang. Ya. Itu yang mesti kita hati-hati. Gitu. Ya. Nah, contoh yang buruk, bukan buruk lah ya. Dulu kan papa saya itu kan belum kenal, maksudnya dengan keyakinannya dia tuh dia tuh nggak ngerti lah bahwa kita tuh harus hidup tuh sabar gitu ya. Dulu tuh papa saya tuh kalau nyetir itu tuh nggak boleh ada mobil di depannya dia. Jadi pokoknya titin. Itu titin ya. Aneh ya kok bisa nurun ke dia ya? Apa hubungannya saya juga nggak ngerti ya. Kita cek DNA deh, yuk. Makanya itu tuh. Nah itu, jadi itu, waduh saya itu satu contoh ya yang nggak pernah saya lupa. Kalian soalnya nggak di Semarang, saya di Semarang itu tahu nggak? Itu kan jalanan turun tuh ya. Itu udah jalanan tuh pecah 2. Nah
itu demi ngejar mobil yang di depannya dia, yang mendahului dia, itu dia bisa melawan arah di jalan yang cabang 2 itu. Bayangin coba, apa kita nggak support jantung itu tuh? Nah, Titin nggak nyampe gini sih. Saya nggak sampai gitu. jangan. Nggak nyampe gini. Hari ini dia sudah berubah lah ya oleh contoh saya. Nggak sampai kayak gini. Gitu. Jadi Aduh. contoh yang papa saya udah meninggal, gitu ya. Tapi contoh yang dia lakukan itu nggak pernah lupa. Kita kalau anak semua nih, wah itu ceritanya seru deh, ya. Cerita tentang bagaimana anjing itu ya. Wah kalau papa saya lagi marah, itu anjing itu dikejar, anjingnya ya pinter loh, bisa sembunyi di kamar mandi pembantu dan nggak menggonggong. Jadi dia nggak, jadi sampai gitu loh, saking takutnya. Nah jadi bisa kebayang gitu loh contoh yang dilakukan oleh ayah saya. Jadi itu sebabnya saya ya mungkin karena lihat seperti itu saya jadi nggak suka anjing sih ya, takut sih saya kalau sampai melakukan KDRT terhadap anjing gitu. Nah itu mengapa penting? Karena apa yang dilihat orang, baik itu yang baik maupun itu yang tidak baik, itu akan terekam di memori kita. Dan khususnya orang-orang yang ada di dunia di sekitar kita. Baik itu di rumah, baik itu di tempat ibadah kita, baik itu di tempat kita bekerja. Itu tuh ada satu record ya, yang mungkin, nah tadi saya katakan kalau kita nggak minta raport, nggak minta orang menilai kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita berani untuk kita dinilai, ya, dengan konsekuensi kita sakit hati, dengan konsekuensi kita defense, masa sih saya gitu? Nah, tapi itulah saya menurut orang. Kalau kita berani, maka saya berkata, itulah yang namanya seorang wanita yang bijak, gitu. Ya, pria juga pria yang bijak juga, gitu. Nah itu sih itu betul. Nah, makanya kenapa itu saya selalu tekankan ke anak-anak saya, apa yang kalian lakukan jangan salah loh, anakmu melihat. Iya. Nah gitu. Dan apa yang orang tua kita lakukan dan kita tidak suka, itu tadi yang Elke bilang, itu kita lakukan tanpa. Iya betul. Gitu. Padahal kita nggak suka sebetulnya, ya. Tapi itu kan dengan diri kita dan tanpa sadar itu kita lakukan. Nah kebayang kalau anak kita melihat sesuatu yang nggak benar dalam diri kita, dia nggak ngomong, tapi nanti kalau dia menikah, dia melakukan sama seperti apa yang kita lakukan. Nah itu makanya saya katakan betapa pentingnya itu sebuah teladan. Itu, ya. Itu sih. Cifang tadi mau tanya apa sih? Apa ya, jadi lupa saking terkesima gitu. Buku muala. Ya tapi Bunda susah juga ya kalau misalnya kadang-kadang kita secara nggak sadar teh memberi teladan yang buruk gitu. Kitanya teh nggak ngeh gitu, tapi ternyata diikutin gitu. Nah itu yang kadang-kadang teh bikin jadi nyesel. Tapi mungkin ya harusnya bisa dirubah, tapi kayaknya lama ya Bunda ya kalau misalnya sudah dilihat dari anak kita lagi kecil gitu, teladan itu. Teladan yang kurang baiknya itu gitu. Itu sebabnya saya katakan carilah waktu sesering mungkin ya secara informal untuk kita ini saling menilai. Karena itulah yang membuat kita nggak sampai lama banget nggak suka misalnya nih mantu saya tuh nggak suka ya sama saya, kenapa sih kalau nggak pernah mau ke rumah saya, kenapa sih? Nah itu udah terlalu lama. Mungkin dia melihat sesuatu tuh yang males datang ke rumah mertua. Itu ada loh. Ya, tapi kalau kita membina satu pertemuan informal, makanya kenapa saya setiap hari Sabtu gitu ya, ayo kumpul. Ya itu nggak selalu kita keluar, kumpulnya di rumah gitu. Nah pada waktu karena kita sering ketemu itulah, pada waktu kita memberikan penilaian, itu mereka nggak kesinggung. Bayangin kalau misalnya 1 tahun nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu, terus sok coba menurut kamu mama gimana? Waduh lah itu udah banyak banget itu catatan rapot merahnya itu tuh. Gitu. Nah, tapi kalau kitanya sering gitu ya, itu bagi dia
Oh, itu satu bahasa kasih lah. Ibaratnya, mama tuh nggak boleh gitu. Saya udah mendisiplin anak nih, jangan pegang HP. Mama kasih gitu. Nah, kan saya dibilangin gitu nggak kesinggung. Gitu. Karena, oh iya ya saya salah. Tapi kalau misalnya udah jarang ketemu, gitu kan, terus saya lakukan itu, terus anak saya negur, Papa tuh jangan suka ngasih HP. Saya bisa berargumen. Lalu ketemunya aja 1 tahun sekali, masa sih pegang HP-nya mama nggak boleh? Kan saya bisa jangan bilang gitu kan. Nah, gitu loh. Makanya carilah waktu informal itu sesering. Nah, saya dapatkan itu dari mana? Dari ayah saya. Gitu. Saya bisa melakukan itu. Nah, saya kalau inget-inget dari mana ya? Saya ini orangnya senang kumpul-kumpul ya, baik terhadap anak, menantu, adik. Saya ingat-ingat, oh papa saya. Karena papa saya itu punya kebiasaan. Papa saya dulu orang sibuk banget, udah sibuk galak gitu ya. Kita semua anaknya 7 perempuan, bayangin coba. Makanya ya modelnya kayak ginilah. Ya sering disebut ibu jenderal itu karena dulu papa saya itu galak banget gitu loh. Nah, oh gitu cerita. itu Jenderal. Ya. Tanteku mana keberapa tanteku? Saya anak pertama, Oh my God, Tuhan. Ya, jadi lihatlah saya. Ya. Tapi bisa menundukkan diri di sebelahnya Bapak. Itu dia. Loh, itu menundukkan diri, itu prosesnya sangat menyakitkan itu tuh ya. Berdarah-darah gitu. Ya iya, itu namanya juga dipoles, dibentuk, ya, remuk, diperbaiki lagi. Nah, sampai bertahan 39 tahun itu, kamu berapa tahun menikah baru? Juga baru 10 tahun. Saya udah, gitu loh, udah tolong. Gitu ya. Nah, tapi kita harus belajar. Belajar dari, ya, yang baik kita ambil dari orang tua kita. Yang nggak baik kita harus tidak boleh tiru. Tapi ke bawah kita harus memberikan teladan yang baik. Kenapa? Karena kita udah tahu kebenarannya. Gitu loh. Nah, jangan sampai kita cuek tentang anak kita mau ngapain juga sabodo gitu, jangan. Ya karena kita udah belajar nih dari orang tua kita, iya ya. Kalau teladannya baik, oh ternyata buat saya itu baik. Tapi kalau teladannya jelek, bukan teladannya jelek, contohnya itu nggak baik. Ternyata itu juga masih saya ingat loh sampai sekarang. Nah kan bahaya kan? Gitu. Tapi Tante, aku mau nanya nih jadinya. Tadi kan Tante bilang berarti harus ada suasana informal gitu ya. Misalnya sama mama sendiri harus gitu misalnya. Akrab sih menurut aku sih suasana informal mama itu sendiri akrab. sama mertua. Benar. Ya, gitu. Itu kan berarti harus dimulai gitu kan Tante. Ya misalnya kalau sama mama sendiri aja misalnya yang setiap hari ketemu gitu kan. Ini kalau untuk ngomong kayak misalnya gitu ya, ini misalnya ceritanya, mah jangan kayak gitu dong, gini gitu. Nah itu tergantung orangnya juga nggak sih Tante, penerimaannya gimana, bener nggak? Nggak akan mungkin langsung kayak positif gitu kan? Ya. Nah mengatasinya gimana Tante? Biasanya kalau dengan mama sendiri itu tuh lebih tergantung karena gini, mama saya kalau saya ngomong terhadap mama saya dengan adik saya ngomong terhadap mama saya, itu penerimaan mama saya itu beda. Nah, betul, memang benar. Gitu. Saya ngomong dengan mama saya, dengan adik saya ngomong dengan mama saya, itu penerimaannya itu beda. Nah, jadi saya juga harus hati-hati, gitu. Kalau ngomong dengan mama saya, gitu. Karena mama saya menganggap kalau saya ngomong itu tuh seolah-olah saya tuh nggak ngertiin dia, gitu. Dibandingkan dengan adik saya kalau ngomong. Nah, itu yang mungkin karena adik saya kan lebih kecil ya, dan saya kan lebih yang gede gitu loh. Misalnya nih contoh, kalau pergi dulu ya saya dengan mama saya itu kan senangnya tuh beli tas gitu loh. Kemana-mana kalau pergi saya ajak pergi ke mall gitu tuh sukanya tuh beli tas. Nah kalau saya ngomong, ya ampun mama, itu tas di lemari udah berapa banyak, beli tas lagi. Nah dia selalu ngomong, ya itu kan pakai uang saya sendiri, gitu, ya. Nah tapi kalau ada saya ngomong, mah itu tuh ngapain sih beli tas lagi? Nah saya tas masih banyak.
oh gitu ya, ya wis lah gak jadilah, no gitu loh. Itu. Jadi kalau saya ngomong nih, ya kenapa kamu urusan, itu mah duit saya, gitu. Iya, bawaannya negatif tante ya. Nah gitu, ya. Dan memang ya kita harus ngerti, ya memang itu kita nggak bisa terus saya sakit hati dengan mama saya, enggak gitu ya. Tapi memang ya apa namanya, itu stylenya dia, yang kita harus gitu. Tapi bukan berarti dia nggak suka gitu ya. Nah jadi ya, oke, dia ngomong seperti itu. Sekarang cuman memberikan komen nih, ngapain beli tas banyak-banyak gitu kan. Nah gitu. Nah kalau dia kan duitku sendiri gitu. Tapi kalau ada saya ngomong seperti itu, oh ya nggak usah lah. Nah gitu coba. Kan saya bilang, ya kenapa kalau adik saya ngomong kamu nurut, kalau sama saya malah ibaratnya cari front untuk kita berdiskusi. Nah gitu. Nah jadi ya tapi itulah keunikan kita masing-masing sih kalau saya lihat, kalau saya bilang seperti itu. Nah bayangin anaknya 7, nggak mungkin semuanya sama, ya kan? Nah, ya mungkin lihat saya, oh mirip papa saya nih. Nah dia nggak suka misalnya sama suaminya, oh ini nurut papanya nih, gitu kan? Terhadap saya tuh mungkin itu agak ya banyak nggak nurut lah, gitu. Contohnya. Oke. Meninggal, tapi dua-duanya memberikan contoh yang teladan yang baik sih buat saya. Cari celah berarti ya tante ya, kita harus pinter-pinter cari ininya gitu ya. Ya gitu, makanya saya bilang kenapa informal itu penting ya, memang itu kalau karena saya sekarang tinggal dengan anak saya sekota. Nah kalau saya kan dulu saya di Bandung, orang tua saya di Semarang, ketika saya sekolah loh ya, orang tua saya di Semarang, adik saya ada di Jakarta, ada di Amerika gitu kan, ada juga di Semarang. Kita untuk kumpul tuh susah gitu, tapi kita ambil komitmen. Ya setahun 1 kali lah minimal kita ini kumpul. Itu sangat penting sih, gitu. Sangat penting. Kalau bagi saya loh ya, itu tuh. Karena itu yang akan menyatukan kita dan itu yang membuat kita ini tahu siapa saya. Itu bukan dari tapi orang-orang terdekat dengan kita, gitu. Nah itu Kak. Ya, sebenarnya kalau nggak dari orang terdekat juga, tapi kalau kita respect orangnya gitu ya, misalkan kayak Tante Kum tiba-tiba kasih masukan kayak Ake misalkan gitu kan, itu kan jauh kemana-mana gitu ya, pasti, tapi Ake juga akan nerima gitu kan si masukannya kan, karena you have that respect, gratitude gitu kan for beingnya si Tante Kum gitu kan ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang suka menasehati tapi somehow kita tuh nggak punya respect gitu sama dia gitu Tante Kum, terus gimana dong? Ya berarti nggak menghargai. Wah, nggak respect sama dengan tidak menghargai. Enggak, lo respect belum tentu menghargai, tapi orang menghargai biasanya dia respect. Bentar. Dia menghormati. nah itu harus dicari akar masalahnya. Kenapa kalau misalnya nih saya dapat saya memberikan penilaian kepada Christine nggak suka sama saya. Nah itu kan ada akarnya, gitu kan. Sementara kalau Elke ngasih masukan ke Titin diterima dengan sukacita dan sukarela. Tapi kalau saya ngasih masukan, kamu aja misalnya nih. Kamu aja hidupnya nggak jadi teladan, ngasih masukan ke saya. Nah kan bisa. Ya betul. Pasti ada sebabnya gitu. Kamu aja nggak jadi contoh, kamu bisa ngomong ke saya gitu. Nah pasti ada sebabnya itu tuh. Nah tapi bukan berarti terus kita defense. Lu ngomong apa, gua mah kagak akan tanggepin. Nggak juga. Kadang yang orang-orang yang sulit itu kadang-kadang justru lebih tajam kalau memberikan masukan kepada kita. Nah itu kita harus akui itu. Saya juga punya loh temen yang kalau ngomong tuh nggak enak banget, nggak suka saya sama ada temen yang seperti itu, gitu. Tapi saya tahu kalau dia memberikan satu masukan itu tajam buat saya. Memang itu sangat menyakitkan saya, gitu. Kalau bisa mah kamu nggak usah ngasih masukan lah, gitu. Kamu sendiri juga belum bener, gitu kan. Kalau dia ngasih masukan, itu saya
terima itu sebagai satu introspeksi gitu ya. Oh, berarti saya masih belum benar nih dalam hal ini. Gitu. Gitu sih. Nah, tapi jangan-jangan itu Tuhan yang bilang, tapi kitanya bebal teh nah Udah gimana? Nah, Ya kan? iya. Kamu bayangin ya, saya pernah ya di ulang tahun pernikahan, saya minta teman-teman saya itu memberikan raport konsep, ya. Terus mereka tuh karena tahu saya tuh senang traveling, mereka membuat buku paspor yang isinya tuh visa. Nah, tapi dalam visa itu dia gambar ya, apa namanya, mereka itu memberikan, kan saya bilang, kamu kasih masukan kepada saya, siapa saya dan suami saya. Nah, dalam buku paspor itu, karena konsel saya ada 15 keluarga, ya, mereka kasih, semua bagus. Ibu Kumala, Pak Pur jadi teladan, bla bla, semuanya. Satu orang aja yang, apa namanya, tadi Titin bilang, kalau orang ini ngasih masukan selalu nyelekit gitu loh. Dia ngasih masukannya apa? Itu semua kalau dinilai ya, semua nilai saya itu semua 9. Dia bisa ngomong gini, saya hanya bagi saya, Cikum itu orang yang tidak selalu tepat janji. Kalau ngomong pelan, gitu loh. Terus gimana tadi menanggapinya? Terus gimana? Tuh, saya juga bukan berarti terus kemudian saya benci orang itu. Nah, saya telusuri ya, kenapa dia bisa bilang seperti itu. Nah, saya tahu alasannya. Tapi saya terima, oh iya ya, saya pernah salah. Saya pernah janji kepada dia, ya, tapi saya nggak tepati. Nah, jadi dia memberikan satu penilaian, saya ini orangnya pelin-pelan, nggak janji. Ya saya terima. Nah, jadi saya tahu. Sekarang baik sampai sekarang hubungannya jadi baik. Gitu. Nah, jadi kita nggak boleh alergi dengan orang yang menilai kita tuh nilainya merah. Ya. Dan memang orang ini kalau ngomong itu tuh nyinyir gitu loh. Tapi bagi saya itu keunikannya dia, terserah lah, saya emang nggak mau menghakimi dia mau nyinyir kayak gitu ya. Nah, tapi waktu dia memberikan penilaian pribadi buat saya, itu bagi saya tuh satu hal yang ya saya berkaca gitu, oh ya benar ya, saya berarti pernah salah, kenapa dia ngomong seperti itu. Tapi saya nggak usah sedih toh, dari 15 orang cuma satu orang yang menilai saya gitu kan. Nah, betul. Kan naik kelas. Benar Tante. Oke, Nah, itu tambah dia. menarik ya. Jadi Benar. ya tambah seru juga sih. Gitu ya. Ya. Jadi buat sobat maestro yang pengen ikutan, yang pengen tanya-tanya juga, atau mungkin yang punya permasalahan yang pengen di-share juga nih, silakan bisa di-share lewat WhatsApp dulu ya di 081321000925 atau via komen yang ada di Facebook lagi, di YouTube channel Maestro Radio Batu. Ya. Oke lah kalau gitu, nanti kita bakal balik lagi ya ke. Benar banget Sobat Maestro, jangan kemana-mana ya, tetap di Ladies Talk.